Baik teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kali ini saya ingin membaca kembali tentang resum bab 2 saya tentang mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Nah teman-teman, perkenalkan nama saya Gregorius Eagle. Saya berasal dari kelas PKK 5 NIM 231085. Pada bab 2 ini berjudul tentang manusia dan kebudayaan. A. Manusia adalah merupakan salah satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan ini. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna menciptakan kebudayaan mereka sendiri dan melestarikan secara turun-temurun. B. Hakikat manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk hidup yang paling sempurna, melebihi ciptaan Tuhan yang lain. Salah satu hakikat manusia lainnya adalah manusia sebagai makhluk sosial, hidup berdampingan satu sama lain, berinteraksi dan saling berbagi. C. Pengertian kebudayaan. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. D. Perwujudan kebudayaan. Perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain. Nah, menurut J.J. Hockman membagi kebudayaan dalam 3 wujud yang ideas. Dalam membagi kebudayaan dalam 3 wujud, yaitu ideas, activities, dan artifacts. Sedangkan Cohen-Janingrat membagi menjadi 3 wujud, yaitu yang pertama, sebagai suatu kompleks dan ide-ide gagasan-gagasan nilai. Yang kedua, sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola. Yang ketiga, sebagai benda-benda hasil karya manusia. Dan Julian Hockley, seorang ahli biologi dari Inggris, membagi kebudayaan menjadi 3, yaitu Mentifacts, Socifacts, dan Artifacts. Nah, substansi isi utama. Ada 6 isi atau substansi utama budaya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem pengetahuan, sistem nilai budaya, pandangan hidup, etos, budaya, dan sistem kepercayaan. Sifat-sifat budaya. Budaya memiliki sifat universal, yaitu sifat-sifat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, budaya adalah milik bersama. Yang kedua, budaya berkaitan dengan situasi masyarakatnya. Yang ketiga, budaya berfungsi untuk membantu manusia. Yang keempat, budaya diteruskan dan diwariskan melalui proses belajar. G. Pengaruh budaya terhadap lingkungan. Kebudayaan merupakan suatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan yang meliputi ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Proses pengembangan kebudayaan. Proses pengembangan kebudayaan dapat terjadi melalui penetrasi. Penetrasi kebudayaan adalah masuknya pengaruh suatu kebudayaan ke kebudayaan lainnya. Penetrasi kebudayaan dapat terjadi dengan 2 cara. Yang pertama yaitu penetrasi damai. Yang kedua, penetrasi kekerasan atau penetration violente. Nah, yang berikutnya I. Kebudayaan. Yang pertama, hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup dan sistem kepercayaan. Kedua, hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan persepsi atau sudut pandang. Yang ketiga, hambatan budaya yang berkaitan dengan faktor psikologi atau kejiwaan.
Yang keempat, masyarakat yang tersaingi dan kurang komunikasi dengan masyarakat luar. Yang kelima, sikap tradisionalisme yang berprasangka terburuk terhadap hal-hal baru. Yang keenam, sikap etnosentrisme. Yang ketujuh, perkembangan iptek. Kedelapan, pewarisan kebudayaan. 9, perubahan kebudayaan. 10, penyebaran kebudayaan. Berikutnya J, perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan adalah suatu penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan dari cara-cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dari sedikit gambaran dan contoh di atas, bentuk-bentuk perubahan kebudayaan antara lain adalah: 1. Perubahan yang terjadi secara lambat. Kedua, perubahan yang terjadi secara cepat. Ketiga, perubahan yang memiliki pengaruh-pengaruh kecil. Yang keempat, perubahan yang pengaruhnya besar. Yang kelima, perubahan yang direncanakan atau dikehendaki. Yang keenam, perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan.